Selamat datang di channel Alur Cerita Bumbu Film. Untuk kali ini Mimin akan menceritakan film Donghua terbaru dari film God of Spring and Autumn. Film Donghua ini dirilis pada tanggal 8 Juli 2021 di China. Film ini menceritakan tentang iblis yang berada dalam kekacauan. Di saat itulah muncul iblis naga yang bernama Yinglong. Ia merasa ditipu dan dihianati oleh temannya yaitu Taiji. Iblis naga itu pun sangat marah dan langsung menyerang ke arah Taiji. Namun Taiji mempunyai kemampuan lebih kuat dari naga tersebut. Ia pun langsung mengeluarkan tripod airnya untuk menyegelnya. Karena kekuatan Yinglong yang memiliki kekuatan Qiuding terlalu kuat, dan cukup kuat untuk menumbangkan tatanan surgawi dan bumi, maka Taiji menyegelnya bersama naga tersebut. Tapi akan ada seseorang di masa depan yang akan membangunkan iblis naga tersebut. Dan Taiji berharap naga iblis itu bisa melepaskan kebenciannya kepadanya dan percaya lagi. Dan cerita pun diawali dari seorang anak kecil yang bernama Hanji. Ia sedang berburu dengan ayahnya di hutan dekat desanya. Namun di saat ia asik mengobrol, tiba-tiba ada seekor beruang raksasa datang menghampiri dan langsung menyerang ke arah Hanji. Ayahnya pun langsung menolong Hanji dengan panahnya. Namun ia tidak berdaya dan langsung terluka oleh beruang itu. Hanji pun memberanikan diri untuk menyerang dan menusuk dengan busur panahnya. Ia pun dibantu oleh ayahnya. Seketika beruang itu pun tertusuk dan mati di tangannya. Lalu Hanji mengatakan kepada ayahnya kenapa ada seekor beruang di dekat desanya. Seketika itu ayahnya melihat kalau di desanya sedang diserang oleh sekelompok orang. Ia pun langsung pulang untuk menjemput ibunya Hanji. Dan ayahnya meminta Hanji untuk tetap tinggal di sana sebelum ayahnya menjemputnya. Namun hari pun mulai gelap dan ayahnya tak kunjung datang untuk menjemputnya. Jadi ia memberanikan diri pulang untuk menemui kedua orang tuanya. Namun naas, sesampainya di desa, ayah dan ibunya sudah terluka parah oleh iblis serigala itu. Hanji pun melihat ibunya dibunuh di depan matanya oleh iblis serigala itu. Ia pun melawan iblis serigala itu. Namun apa daya, ia hanya anak kecil yang tak mempunyai kekuatan. Akan tetapi, di saat ia akan diserangnya, seketika itu ada seseorang yang menolongnya dengan menggunakan senjata roh, yaitu pedang sakti. Dan pedang tersebut bernama Xuanji. Pedang itu pun langsung mengalahkan iblis serigala itu dengan mudahnya. Dan semuanya itu ternyata hanyalah mimpi Hanji di setiap tidurnya. Guru Hanji pun mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Lalu pedang itu memberitahu kepada gurunya kalau Hanji selalu mimpi yang sama di setiap tidurnya. Dan ia tidak bisa melupakan kebencian yang ada di dalam mimpinya. Lalu Hanji mengatakan kepada gurunya kalau ia akan membunuh para iblis karena ia sudah menjadi seorang praktisi. Gurunya pun mengatakan kepada Hanji apa semua ini tentang sihir atau tentang Tao atau kekuatan alam. Hanji pun mulai tidak mengerti apa yang dikatakan oleh gurunya. Lalu gurunya meminta Hanji untuk turun dari pegunungan dan pergi ke kota untuk menemukan seseorang yang bernama Zizang untuk melindunginya. Dan dia akan menjelaskan semua kepadanya. Hanji pun berpamitan dan akan pergi ke kota bersama pedang saktinya untuk mencari seseorang yang bernama Zizang. Di sisi lain, dari dalam hutan ada seorang wanita yang dikejar oleh seorang iblis. Wanita itu bernama Nonasi. Ia pun sangat ketakutan. Lalu iblis itu mengatakan kalau semua orang yang ada di dalam desanya sudah dibunuh olehnya. Dan hanya tersisa ia seorang. Namun di saat iblis wanita itu akan membunuhnya, Hanji pun melihatnya. Dan pedang Xuanji-nya langsung menyerang ke arahnya. Dan tanpa basa-basi, Hanji juga langsung menyerangnya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Iblis wanita itu sempat kewalahan dibuatnya. Hanji pun sempat memotong salah satu lengannya. Namun iblis wanita itu bisa menumbuhkan lengannya kembali dan langsung mengcounter serangan Hanji. Mereka saling menyerang dengan kekuatan masing-masing. Lalu Hanji mengeluarkan kemampuan pedangnya dan langsung mengalahkan monster wanita tersebut.
惊鸿。 Lalu ia menolong Nonasi yang terjatuh dan tenggelam di sungai karena terkena serangannya. Beberapa waktu kemudian mereka pun beristirahat. Lalu Nonasi mengucapkan terima kasih kepadanya atas pertolongannya. Dan Hanji pun mengatakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dan Nonasi menjawab kalau ia dari kota Bao dan tinggal bersama pamannya. Tapi ia tidak tahu kalau pamannya masih menginginkan dirinya atau tidak. Lalu Hanji ingin mengantarkan Nonasi sampai ke kota Bao untuk menemui pamannya. Namun Nonasi menolaknya karena ia merasa selalu membawa keberuntungan yang buruk bagi yang dekat dengannya. Dan banyak iblis yang mengincarnya. Akan tetapi Hanji adalah seorang praktisi. Dan memang ia sedang membasmi iblis-iblis yang jahat. Ia tetap ingin mengantarkan Nonasi agar selamat sampai tujuan. Karena Hanji juga ada hal yang penting dan kebetulan satu arah dengannya. Di saat itu juga pedang Xiaoshan merasa ada yang sedang memata-matai mereka. Lalu pedang Xiaoshan langsung tahu kalau ada iblis yang sedang mendekat. Pedang itu pun langsung memeriksanya. Namun iblis itu tiba-tiba menghilang. Dan Hanji meminta Nonasi untuk beristirahat untuk melakukan perjalanannya besok. Di pagi harinya, Hanji dan Nonasi pun berangkat ke kota Bao. Dan sesampainya di kota Bao, Nonasi berterima kasih kembali kepada Hanji. Lalu Hanji merasa lapar dan mereka ingin mencari warteg yang ada di sana. Namun Nonasi merasa curiga karena kota itu sangat sepi dan tidak seperti biasanya. Dan ia juga tidak melihat seorang wanita satupun. Seketika itu Hanji bertanya kepada seseorang yang sedang lewat di sana. Dan orang itu mengatakan kalau raja mereka tiba-tiba memerintahkan kepada para prajuritnya untuk mencari wanita-wanita cantik. Dan kejadian ini sudah lama semenjak beberapa putri keluarga dibawa ke mansion. Lalu orang tersebut mengatakan untuk berhati-hati karena Nonasi sangat cantik. Tak selang berapa lama para prajurit kerajaan pun datang dan ia melihat Nonasi yang cantik. Dan ia ingin membawanya untuk sang raja. Namun Hanji menolaknya dan pertarungan pun tak terhindarkan. Mereka pun dikalahkan dengan mudahnya. Namun Hanji tidak ingin membunuhnya dan ia memilih pergi dan meninggalkan para prajurit tersebut. Di sisi lain, ada seekor iblis berubah putih dan ketiga pengikutnya yaitu iblis bocil sakti. Lalu tuan dari mereka mengatakan kalau raja mengeluarkan instruksi. Dan tuan itu mengeluarkan gambar wanita yaitu Nonasi. Dan dia tahu kalau Nonasi sudah berada di kota Bao bersama Hanji. Dan ternyata iblis rubah putih itu yang memata-matai di waktu Nonasi diselamatkan oleh Hanji. Tuan mereka pun pergi untuk mencari Nonasi kembali. Kita kembali ke Hanji. Nonasi pun sudah sampai di rumah pamannya. Lalu Hanji berpamitan dan tidak bisa berlama-lama lagi di sana. Karena ia takut terlambat untuk menemui seseorang atas perintah gurunya. Dan Hanji memberikan giok yujuan yang ditinggalkan oleh gurunya. Yang mempunyai efek menenangkan dan ia mempunyai sepasang batu giok itu. Dan sepotongnya untuk Nonasi dan sepotong lagi untuk Hanji sendiri. 你还会回来吗？事情办完之后，韩某一定来尝尝四姑娘的手。 Tak selang berapa lama, Hanji telah sampai di kediaman Nona Zizang. Namun Nona Zizang sedang tidak ada di kediamannya. Lalu ia bertemu dengan pelayannya yaitu Guleng. Dan Hanji memintanya menunggu di luar rumah saja sampai Nona Zizang datang. Dari kota Bao, Nonasi sedang dikurung oleh pamannya dan ia akan dikirim ke istana untuk dijadikan seli raja. Ternyata paman ini jahat juga ya guys. Nonasi pun sangat sedih karena pamannya jahat sama seperti raja mereka. Ia pun teringat giok yang diberikan oleh Hanji. Waktu pun berlalu. Nonasi pun dibawa ke istana oleh para prajurit kerajaannya. Di dalam perjalanan, para prajurit kerajaan itu dihadang oleh 3 iblis bocil sakti dan tuannya yaitu siluman rubah. Lalu Nonasi mencoba membuka jendelanya. Ia mengira kalau yang datang adalah Hanji. Namun di saat ia melihatnya, ternyata 3 iblis bocil yang datang. Kereta yang ia tumpangi pun terguling dan para prajurit itu terkena kekuatan ilusinya. Para prajurit itu pun tidak sadarkan diri dan saling menyerang satu sama lain. Seketika itu Nonasi pun tahu kalau para prajurit itu dirasuki oleh ketiga siluman bocil tersebut. Mereka pun menyerang ke arah Nonasi. Namun di saat ia akan diserangnya, siluman rubah putih dan tuannya langsung menolongnya. Tuan itu hanya memastikan apakah benar Nonasi itu sama dengan apa yang ada di gambar dan dicari oleh sang raja.
Tuan itu pun tidak tahu apa yang spesial dari nona tersebut. Seketika itu Nona Si masuk ke dalam ilusi siluman rubah itu. Lalu siluman rubah itu mengatakan kalau ia tidak akan membunuhnya. Namun ia akan mengambil rasa ketakutan dan mengambil tubuhnya serta menghilangkan ingatannya untuk kepentingannya sendiri. Di sisi lain, Hanji bertemu dengan Nona Zizang. Namun ia dicuekin olehnya. Dan pengawalnya yaitu Guleng, ia mengatakan kalau Nona Zizang tidak bagus berbicara ke orang-orang asing. Dan nantinya pasti Hanji akan terbiasa. Guleng pun sudah mempersiapkan keretanya dan akan pergi ke kota Feng. Di dalam perjalanannya, Hanji melihat banyak orang mati di sana. Dan Nona Zi membayangkan masa lalunya di saat sosok ayahnya yang telah dikhianati oleh kerajaannya sendiri. Ayahnya tewas dibunuh oleh orang kerajaannya sendiri. Ia pun akan membalaskan dendam ayahnya, namun semua itu harus butuh waktu untuk mengalahkan mereka semua. 不要怪老陈呐、使自己走向万劫不复的末路，还来得及救下他们。 Cerita beralih ke kerajaan. Sang raja yaitu Raja Yaomin pun sangat marah karena wanita-wanita yang akan dibawa ke istana setelah dirampok di perbatasan. Dan Raja Yao menyalahkan para menteri tersebut dan sebagai ganti kerugiannya, sang raja memerintahkan kepada menteri tersebut untuk membawa kepala anaknya ke hadapannya. Dan sang raja juga akan memotong kepala para menteri tersebut. 或拖出去，斩！大王息怒。 Di saat itu juga datanglah Yuan Xiu, ia adalah menteri kepercayaan sang Raja Yao. Ia mengatakan kalau ada kabar baik untuknya. Dan kabar baik itu adalah kerajaan kota Bao telah membawakan seorang gadis yang cantik dan pastinya masih perawan ting-ting. Seketika gadis cantik itu pun masuk dan menghampiri Raja Yao. Gadis ini adalah Nona Si, namun ia sudah berbeda dari seorang Si yang dulu. Ia datang memiliki misi dari iblis dari rubah putih itu, yang sekarang sudah menjadi tuanya. Sang raja pun tertarik dengannya. Ia langsung menggendongnya dengan rasa nafsu dan langsung membawanya ke kamar untuk diwik-wik. 很好，大王圣明。 Malam pun berlalu, para prajurit kota Feng sedang berjaga-jaga malam keliling kota. Namun naas, mereka pun seketika tewas diserang oleh siluman misterius. Satu persatu dari mereka pun dibunuh dengan mudahnya. Di keesokan harinya, Hanji dan Guleng sedang asik mengobrol di atas kereta kudanya. Guleng mengatakan kalau Nona Zi sangat baik, dan kalau bukan karena Nona Zi ia takut kalau ia sudah kehilangan kehidupannya. Lalu ia juga mengatakan kalau Nona Zi sudah berkeliling dunia, dan sudah melihat banyak hal yang benar dan yang salah. Sesamanya di kota Feng, Hanji melihat kalau kota tersebut penuh dengan iblis jahat. Lalu ia pun turun dari keretanya untuk memeriksanya. Di saat ia hendak memeriksanya, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang ke arah Hanji dengan bebatuan. Ia pun langsung menangkisnya. Namun salah satu dari batu itu mengenai kuda yang Nona Zi tunggangi. Seketika itu kuda itu pun tidak terkendalikan. Hanji langsung mengejar kereta kuda itu untuk memberhentikannya. Hanji pun berhasil memberhentikan kereta itu. Namun ada sekelompok prajurit yang menghadangnya, lalu Guleng meminta maaf kepadanya. Karena semua ini hanyalah kecelakaan. Akan tetapi, para prajurit itu tidak percaya dengannya dan langsung menyerangnya. Hanji pun tak tinggal diam, ia langsung mengcounter serangannya dan langsung mengalahkannya. Lalu Nona Zi mengatakan kalau Hanji terlalu gegabah. Seketika itu, Nona Zi mengeluarkan ramuan bubuk dan menaburkannya. Ramuan bubuk itu bisa digunakan untuk menghapuskan beberapa sihir hitam untuk menyembunyikan jejak-jejak siluman. Para prajurit itu pun sangat terkejut melihat jejak-jejak monster tersebut. Setelah itu, para prajurit itu pun sadar dan ia menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kalau di kota Feng, banyak laki-laki kuat dibunuh dan menghilang satu demi satu. Dan di malam harinya, penjaga yang sedang berpatroli juga ikut mati secara brutal. Karena sudah jelas klarifikasinya, Nona Zi pun pergi meninggalkan mereka. Dan ia meminta Hanji untuk fokus dalam tugas yang ia berikan. Guleng pun mengatakan kalau Nona Zi melakukan semua ini karena ia mempunyai rencananya sendiri. Namun para penjaga itu akan memata-matai terhadapnya dan ia akan memberitahu kepada tuanya. Malam pun berlalu. Mereka pun beristirahat di sebuah penginapan.
Nonazi mendapat surat dari orang kepercayaannya yang isinya adalah Jin berkata kalau pengkhianat Yuan Xiu mendedikasikan wanita cantik ke kuil. Lalu Guling mengatakan kalau ia dapat undangan dari penguasa kota Feng dan akan mengunjunginya besok pagi. Di pagi harinya, mereka dijemput oleh penjaga kota untuk menemui penguasa kota Feng. Dan Nonazi mengatakan kepada penjaga itu kalau ia melihat kejadian di jalan kemarin. Air sumur dingin, orang-orang pada lemas, letih lesu. Mungkin semua itu dari air dalam kota yang sudah berubah. Lalu penjaga itu mengatakan kalau air di dalam kota sudah terpolusi. Orang-orang yang meminumnya akan terinfeksi dan terkena wabah. Dan sejak itu, orang yang meminum dari sumur tersebut meninggal satu persatu. Mereka pun telah sampai dan bertemu dengan penguasa kota Feng. Dan Nonazi memperkenalkan Guling dan Hanji kepadanya. Lalu raja itu mengatakan kepada Nonazi, apakah benar kalau Nonazi bisa menyembuhkan penyakit yang sedang melanda di kotanya? Dan Nonazi mempunyai tujuan lain, namun ia berpura-pura kalau ia bisa menyembuhkan wabah yang ada di dalam kotanya. Dan memerlukan waktu beberapa hari sampai 1 bulan untuk mengobatinya. Dan menurut Nonazi, wabah itu adalah racun. Namun di saat itu juga istri dari penguasa kota itu pun datang dan ia mengatakan kalau Nonazi hanya pedagang yang ingin menaikkan harga tersendiri. Untuk membuktikannya, istri dari penguasa kota itu akan menjadi seseorang untuk meminum air sumur itu. Lalu Nonazi diminta untuk menyembuhkannya dengan obatnya. Lalu Nonazi mengatakan kalau menguji dengan orang itu terlalu kejam. Ia juga mengatakan kalau semua ini berkaitan dengan iblis jahat. Dan kemungkinan istri raja ada hubungannya dengan iblis tersebut. Seketika itu, istri penguasa kota itu pun sangat marah dan ia meminta para penjaga untuk menangkap mereka. Namun di saat para penjaga itu akan menangkapnya, Hanji langsung menyerangnya dengan pedangnya. Dan mengeluarkan kemampuan pedang awan bentuk ketiganya untuk merobohkan mereka semua. Mereka pun semua terpental dan dikalahkan. Hanji pun mengatakan kalau ia di sini untuk menyelamatkan orang-orang, tapi tidak menyangka keramahan kota Feng sangat kasar. Sementara itu Nonazi meminta maaf kepada istri penguasa kota itu dan raja kota Feng. Karena mereka sangat cinta kepada rakyatnya. Demi menebus permintaan maafnya, ia mempunyai cara untuk menghentikan air yang tercemar. Selama ada cara untuk air di luar gunung masuk ke kota, masalah sekarang akan terselesaikan. Dan selama bisa menemukan titik lemah dari dinding gunung tersebut, tidak akan sulit mengalirkan air. Hanya saja perlu survei terperinci tentang kota Feng. Lalu Raja Kota Feng menyetujui saran mereka. Dan Raja Kota itu pun memberikan peta kepada Nonazi. Lalu Raja Kota Feng meminta mereka untuk tinggal di istananya dan akan bekerja sama sepenuhnya. Di saat Hanji akan beristirahat, istri Raja Kota Feng pun menghampirinya. Dan ia akan membicarakan sesuatu dengannya. Lalu istri raja itu mencoba merayunya dengan kecantikannya. Namun Hanji tahu kalau istri raja itu ada niat lain selain merayunya. Ia pun tidak tertarik dengannya. Istri raja itu pun mengatakan kalau ia ingin belajar 2 jurus saja darinya untuk berjaga-jaga. Hanji pun mengajari 2 jurus bertahan untuk istri sang raja. Lalu istri raja itu selalu mencoba merayu Hanji, namun Hanji selalu menghindarinya. Hanji pun memilih pergi dan harus bersiap-siap menyelidiki pembunuhan di kota. Di sisi lain, dari istana kerajaan, Nonazi membaca tentang aturan-aturan kerajaan, dan perjalanannya di kali ini harus memanfaatkan kesempatan. Ia pun teringat dengan Tuan Rubah Putih. Ia memerintahkan untuk memasuki istana, lalu melahirkan putra mahkota dari tubuh wanita ini, dan membantu kaisar mencapai tujuan besarnya. Hanya saja raja itu sangat licik dan berdusta. Supaya tidak tertipu, ia menarik kesedihan dan cinta dari tubuhnya, agar bisa melaksanakan tugas dengan tenang dan harus berhati-hati. Di saat ia sedang membuka jendela, ia melihat ada burung yang sedang membicarakan tentang dirinya. Nonazi pun ingin menangkapnya untuk dipelihara. Burung tersebut pun sangat kaget karena Nonazi bisa mendengar dan berbicara dengannya. Burung itu pun langsung pergi dan kabur. Namun Nonazi menangkapnya dengan mudahnya. Tak selang berapa lama, Nonazi dan Raja You sedang dalam perjalanan menuju kota. Burung yang ditangkapnya ingin kabur dari sarangnya. Ia pun berhasil kabur. Namun di saat dia terbang, ada anak panah yang menyerangnya ke arah Nonazi. Para prajurit kerajaan pun banyak yang meninggal terpanah oleh para pembunuh bayaran itu.
Dan Nonasi berhasil menangkap burung imut tersebut. Lalu Nonasi harus bisa melindungi Raja Yao. Jika Raja Yao terluka karena membunuh bayaran itu, ia tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuan Rubah Putih. Dan ia harus tetap melindunginya. Seketika itu Nonasi pun langsung menyerang ke arah para pembunuh bayaran itu. Satu persatu ia pun kalahkan. Namun di saat Nonasi menyuruh Raja Yao pergi, beberapa pembunuh bayaran itu menyerang sang raja. Dan ternyata Raja Yao bukanlah raja kaleng-kaleng. Ia langsung mengkonter serangan para perampok itu dengan mudahnya. Kekuatan pedangnya pun sangat hebat. Lalu ia menggunakan kekuatan pembuluh darah naganya. Sang raja pun berhasil mengalahkan para pembunuh bayaran itu dengan sekejap. Lalu ia menyuruh kepada pengawalnya untuk membawa pembunuh bayaran yang masih hidup untuk diintegrasi di istananya. Sisi lain, dari Nonazi, ia pun sangat senang karena mendapat peta kota Feng dengan mudah. Karena tujuan aslinya bukan hanya untuk menyembuhkan para penduduk kota yang terkena racun, melainkan tujuan utamanya adalah mencari di mana lokasi 9 kuali. Dan Nonazi tahu kalau istri dari raja kota itu mempunyai rencana lain. Namun ia belum tahu apa rencananya itu. Dan kemungkinan istri dari raja kota itu berkaitan dengan iblis pembunuh tersebut. Nonazi pun akan mempercepat prosesnya untuk menemukan tripod 9. Kita kembali ke Nonasi. Sang raja pun pergi membawa Nonasi dengan kudanya. Lalu ia berhenti di pinggir sungai untuk beristirahat. Namun sebenarnya sang raja ingin mengintegrasi Nonasi tentang kejadian tadi siang di waktu diserang oleh para pembunuh bayaran itu. Kalau wanita biasa melihat kejadian seperti itu pastinya akan takut dan bersembunyi. Lain dengan Nonasi yang tidak takut dan ikut menyerang para perampok itu. Lalu Nonasi beralasan kalau ia hanyalah refleks dan tidak bisa melihat sang raja terluka oleh para pembunuh bayaran itu. Ia pun terjatuh ke sungai di saat sang raja tidak percaya dengannya. Sang raja pun khawatir dengan Nonasi yang tenggelam. Ia pun langsung menolong Nonasi yang tenggelam di sungai. Nonasi pun sedikit teringat tentang masa lalunya dengan Hanji. Ia pun merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi di masa lalunya. Ia merasa kesadaran tubuhnya terbangun sedikit demi sedikit. Dan Nonasi mempunyai kesempatan untuk sang raja lebih percaya dengannya. Namun di saat ia akan berciuman menteri tak berakhlak pun datang. Dan ia mempunyai masalah mendesak untuk dilaporkan. Dan sang raja mengatakan kepada Menteri Xuanxiu apa bisa memilih waktu yang tepat. Lalu Menteri Xuanxiu mengatakan ia sudah memeriksa identitas dari latar belakang pemberontak itu. Sang raja pun sangat senang mendengar semua itu. Dan ia memerintahkan membawa Nonasi kembali ke istananya. Dari kota Feng, Hanji sedang mencari tahu tentang iblis pembunuh yang ada di dalam kota tersebut. Ia pun curiga dengan istri raja yang cukup yakin bahwa istri raja itu adalah seorang iblis. Tapi ia belum ada bukti untuk menuduhnya. Di saat itu juga ada seseorang yang menyerang ke arah Hanji. Pedang Hanji pun langsung menyerangnya dan ia tahu kalau orang tersebut adalah iblis pembunuh. Hanji pun mengejar orang tersebut. Di saat ia akan menangkapnya, ternyata ia bertemu dengan gadis kecil yang sedang terluka. Ia pun langsung menghampirinya dan Hanji tahu tentang luka yang ada di tangannya sama dengan luka ayahnya di waktu yang lalu. Dan ia pun sangat marah karena iblis serigala itu adalah pembunuh kedua orang tuanya. Hanji pun langsung menyerangnya. Tetapi monster serigala itu memilih kabur darinya. Hanji pun terus mengejarnya. Seketika itu monster serigala itu melihat Nonazi yang sedang berjalan dengan pengawal kota. Monster serigala itu langsung menghampiri Nonazi dan langsung menyandranya. Hanji pun merasa kebingungan karena kalau ia akan menyerangnya, Nonazi pasti akan mati di tangan monster serigala itu. Lalu monster serigala itu memberikan dua pilihan kepada Hanji. Ia ingin Hanji mematahkan meridian-meridiannya di tempat dan melepaskan semua kekuatannya. Maka ia akan melepaskan Nonazi Zhang. Hanji pun teringat dengan semua kejahatan yang monster serigala itu perbuat. Ia pun berpura-pura untuk menyetujuinya demi menyelamatkan Nonazi. Namun di saat ia akan melukai dengan pedangnya, Nonazi seketika menyentuh gelangnya.
Dan seketika ia mengeluarkan senjata rahasianya yaitu mutiara 7 lubang. Dan Hanji mempunyai kesempatan untuk menyerang monster tersebut. Akan tetapi monster itu memilih melepaskan Nonazi dan melarikan diri darinya. Nonazi pun seketika jatuh, Hanji pun langsung menolongnya dan mengobatinya. Lalu Guling mengatakan kemungkinan monster itu pergi ke arah kediaman penguasa kota. Dari kediaman kota, istri dari penguasa kota itu sedikit kesal dengan ulah Hanji. Dan tiba-tiba monster serigala datang dan menghampirinya. 什么人？ Dan bagaimana keseruannya kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.